Shalom, saya atas nama Sonya Yusintri Agisra Lakes dengan NIM 20520230039. Saya mahasiswa dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang skala psikologi. Yang pertama, elemen dalam skala psikologi. Skala seperangkat nomor yang digunakan untuk menjelaskan kontrak psikologis, instrumen alat yang dipakai untuk menjalankan operasi pengukuran, prosedur ukuran tindakan yang dilakukan ketika dalam melakukan pengukuran. B. Psikologi. Skala psikologi adalah instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi kontrak psikologi. Seringkali dinamakan dengan tes, namun dalam hal ini skala psikologi digunakan sebagai istilah untuk atribut efektif, sedangkan kata tes digunakan untuk atribut kognitif. C. Penskalaan scaling. Yang pertama, 1. Pengertian. Penskalaan adalah merupakan prosedur untuk menempatkan karakteristik objek pada titik-titik sepanjang sebuah kontinum. Penskalaan dalam psikologi adalah upaya untuk mengembangkan instrumen pengukuran terhadap penilaian individu. Yang kedua, untuk akurasi estimasi penilaian individu yang bersifat subjektif. D. Kontinum. Kontinum adalah deretan angka yang berurutan sepanjang sebuah garis lurus. Kontinum fisik apabila angka diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan skala fisik. Kontinum psikologis apabila angka diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan perkiraan subjektif. E. Jenis penskalaan. Penskalaan subjek bertujuan untuk meletakkan individu dalam sebuah kontinum, misalnya membandingkan individu berdasarkan inteligensinya. Penskalaan stimulus Thurston bertujuan untuk meletakkan stimulus dalam sebuah kontinum, misalnya penskalaan pada sejumlah kata emosi berdasarkan intensitas emosinya. Penskalaan respon Likert bertujuan untuk meletakkan respon dalam sebuah kontinum, misalnya penskalaan respon kesesuaian karakteristik individu pada pernyataan. Kontinum ataukah fungsi psikologis. Yang pertama suhu, yang kedua citra diri, yang ketiga aspirasi karir, yang keempat berat badan, yang kelima volume suara, yang keenam kompetensi, yang ketujuh inteligensi, yang kedelapan kecantikan. F. Karakteristik skala psikologis. Stimulus yang diberikan tidak secara langsung mengukur kontraks ukur. Item skala psikologis tidak langsung mengacu pada kontraks ukur. Saya berangkat kerja dengan hati mantap. Skala semangat kerja. Interpretasi didasarkan pada keseluruhan item. Satu item tidak dapat dijadikan landasan menginterpretasikan. Tidak ada respon benar dan salah, tidak seperti tes kognitif. Tidak ada respon yang dinilai benar dan salah dalam skala psikologi. Terminologi skala psikologi. Yang pertama, checklist. Yang kedua rating, yang ketiga inventory. G. Komponen skala. Yang pertama petunjuk pengisian, informasi mengenai bagaimana subjek mengisi skala. Yang kedua stimulus. Stimulus dapat berupa pernyataan atau karakteristik atribut untuk disediakan untuk direspon subjek. Yang ketiga kategori respon. Respon adalah form yang disediakan untuk subjek dalam menanggapi stimulus yang disediakan. Penyusunan skala. Yang pertama jenis pertanyaan. Kognitif pertanyaan mengenai pendapat subjek aktif. Pernyataan mengenai perasaan subjek. Konatif pernyataan mengenai
tendensi perilaku subjek. Yang kedua, jenis kategori respon. Frekuensi sering, tidak pernah, evaluasi baik buruk, persetujuan, setuju dan tidak setuju, kesesuaian, sesuai, tidak sesuai. Manfaat dalam penskalaan. Dalam skala psikologi, manfaat dapat merujuk pada berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Beberapa manfaat dalam skala psikologi antara lain: yang pertama, pemahaman diri. Psikologi membantu individu untuk memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan motivasi yang mendasari perilaku mereka. Yang kedua, penanganan stres. Psikologi memberikan teknik dan strategi untuk mengelola stres dan tekanan sehari-hari, sehingga individu dapat merasa lebih tenang dan terkendali. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dengan bantuan psikologi, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mengatasi masalah, peningkatan hubungan interpersonal, dan mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Yang keempat, pengembangan keterampilan komunikasi. Psikologi membantu dalam pengembangan sehingga individu dapat berinteraksi dengan baik. Yang kelima, peningkatan kesehatan mental. Melalui terapi psikologi dan konseling, individu dapat mengatasi masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Yang keenam, peningkatan kinerja. Psikologi dapat membantu individu untuk meningkatkan kinerja mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, sekolah, atau dalam olahraga. Yang ketujuh, pengembangan empati. Psikologi membantu individu untuk mengembangkan empati dan pemahaman terhadap perasaan dan pengalaman orang lain, sehingga memperkuat hubungan sosial dan interpersonal. Manfaat dalam skala psikologi sangat luas dan dapat membantu individu untuk mencapai kesejahteraan mental dan emosional yang lebih baik. Ciri dalam penskalaan. Dalam skala psikologi terdapat berbagai ciri atau karakteristik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami perilaku serta pola pikir seseorang. Beberapa ciri umum dalam skala psikologi meliputi: yang pertama, kepribadian. Kepribadian seseorang mencakup berbagai aspek seperti tingkat ekstrovert, neurotisme, keterbukaan, kesungguhan, dan kelemahan. Ciri kepribadian ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain dan menanggapi situasi tertentu. Yang kedua, inteligensi. Ciri ini mencakup kemampuan kognitif seseorang, termasuk kecerdasan verbal, numerik, spasial, dan interpersonal. Inteligensi memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk memahami informasi, memecahkan masalah, dan belajar. Yang ketiga, gangguan mental. Ciri ini mencakup gejala dan tanda-tanda gangguan mental seperti depresi, kecemasan, gangguan makan, gangguan kepribadian, dan hal lain sebagainya. Pengenalan dan pemahaman terhadap ciri-ciri gangguan mental penting untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Yang keempat, resiliensi. Resiliensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk pulih dari stres, trauma, atau kesulitan hidup. Individu yang memiliki tingkat resiliensi yang tinggi cenderung lebih mampu mengatasi tantangan dan tetap stabil secara emosional. Yang kelima, coping. Ciri ini mengacu pada strategi dan mekanisme yang digunakan seseorang untuk mengatasi tekanan dan stres. Ada berbagai gaya coping seperti coping masalah,
coping emosional dan coping sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Yang keenam, pola pikir. Pola pikir seseorang mencakup cara berpikir, keyakinan, dan persepsi terhadap diri sendiri dan dunia sekitarnya. Pola pikir yang positif ada adaptif dan dapat membantu seseorang dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan hidup. Yang ketujuh, interaksi sosial. Ciri ini mencakup kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan memahami dinamika sosial. Interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan mental seseorang. Ciri-ciri dalam skala psikologi membantu dalam memahami kompleksitas individu dan memandu dalam proses evaluasi, diagnosis, dan intervensi psikologi.